Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Helmalia Putri dengan NIM 21140701. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang mana jelaskan variabel X dalam penelitian saudara. Variabel X dalam penelitian saya yaitu media digital berbasis Powtoon. Yang mana variabel X ini merupakan variabel independen yang akan dimanipulasi oleh saya sendiri untuk menilai lihat pengaruhnya terhadap variabel yang terikat, yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik. Media pembelajaran berbasis digital Powtoon merupakan media pembelajaran yang mengacu pada penggunaan platform Powtoon untuk membuat materi pembelajaran yang interaktif, yang mana dapat menarik peserta didik. Materi pembelajaran ini dapat berupa video animasi, presentasi interaktif, atau infografis yang memuat materi tentang pelajaran IPAS. Nah, desain media pembelajaran Powtoon harus sesuai dengan tujuan pembelajaran IPAS kelas 4 SD, yang artinya media harus mencakup konsep dan keterampilan utama yang diharapkan untuk dipelajari oleh peserta didik. Dan dalam variabel X, pengukuran variabel X dapat dilakukan dengan mengamati penggunaan media pembelajaran berbasis digital Powtoon oleh peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui observasi langsung di kelas atau dengan menganalisis jurnal pembelajaran. Dan pengendalian variabel X penting untuk dilakukan dalam mengontrol variabel X selama penelitian untuk memastikan bahwa pengaruh yang diamati pada variabel terikat kemampuan berpikir kritis benar-benar disebabkan oleh media pembelajaran berbasis digital Powtoon. Jadi dapat disimpulkan, variabel X dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis digital Powtoon, yang mana variabel ini akan dimanipulasi oleh saya sendiri untuk melihat pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPAS kelas 4 SD. Jadi penting untuk mengukur dan mengendalikan variabel X dengan cermat untuk memastikan validitas hasil dari penelitian tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat dalam permasalahannya. Variabel Y dalam penelitian saya yaitu kemampuan berpikir kritis. Variabel Y dalam penelitian adalah pengukur yang mana variabel ini merupakan variabel terikat yang akan diukur untuk melihat pengaruh dari variabel X, yang mana yaitu media pembelajaran berbasis digital Powtoon. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara sistematis dan logis, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan yang beralasan. Indikator dari kemampuan berpikir kritis yang pertama ya seperti itu analisis, kemampuan terdidik untuk menguraikan informasi dan membedakan fakta dari opini. Yang kedua, evaluasi, kemampuan terdidik untuk menilai kredibilitas informasi dan menarik kesimpulan yang logis. Selanjutnya itu sintesis, kemampuan peserta didik untuk menghubungkan informasi dari berbagai sumber dan menghasilkan pemahaman yang baru. Kreativitas yaitu kemampuan peserta didik untuk menghasilkan ide-ide baru dan memecahkan masalah secara kreatif. Dan yang terakhir itu refleksi, kemampuan peserta didik untuk mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan mengidentifikasi potensi bias atau kesalahan. Jadi instrumen pengukuran dalam variabel Y itu yang pertama itu tes berpikir kritis. Tes ini dapat berupa pilihan ganda, esai, atau kombinasi keduanya. Namun dalam penelitian saya menggunakan dengan sistem tes dengan soal esai. Jadi dapat disimpulkannya, variabel Y dalam penelitian saya yaitu adalah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan berbagai instrumen seperti tes berpikir kritis dengan cara melakukan tes tertulis dengan soal-soal esai, yaitu untuk mempertimbangkan untuk penting mempertimbangkan permasalahan terkait dengan pengukuran kemampuan berpikir kritis saat merancang penelitian. Untuk pertanyaan ketiga yaitu apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut. Hubungan antara variabel X dan Y secara teori terdapat hubungan yang positif antara media pembelajaran berbasis digital Powtoon, variabel X, dan kemampuan berpikir kritis dari variabel Y, yang mana didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, media pembelajaran Powtoon dapat membantu peserta didik
untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik melalui penggunaan berbagai elemen multimedia. Seperti dalam media itu terdapat berbagai fitur animasi, video, dan infografis. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran Powtoon dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dengan cara yang pertama, menyajikan informasi dari berbagai perspektif. Media Powtoon dapat digunakan untuk menyajikan informasi dari berbagai sumber yang dapat membantu peserta didik untuk melihat berbagai sudut pandang dan membandingkan ide-ide yang berbeda. Yang kedua, memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Media Powtoon dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar peserta didik yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui pertukaran ide dan argumen. Memberikan umpan balik yang konstruktif, yang mana media pembelajaran Powtoon digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang pekerjaan mereka, yang dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pemikiran mereka dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Dan harapannya dengan adanya media pembelajaran berbasis digital Powtoon untuk mempengaruhi berpikir kritis peserta didik, dengan melakukan ini diharapkan diperolehnya bukti empiris tentang hubungan antara media pembelajaran berbasis digital Powtoon dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini dapat membantu untuk yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat kebijakan pendidikan, mengembangkan alat penilaian. Jadi dapat dikesimpulkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi dunia pendidikan dengan memberikan bukti empiris tentang hubungan antara media pembelajaran berbasis digital dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, yaitu data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Ada dua data yang akan diambil. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu dari data observasi, yaitu peneliti akan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Hal ini membantu peneliti untuk menilai bagaimana peserta didik menggunakan keterampilan berpikir kritis mereka dalam konteks pembelajaran. Yang kedua yaitu data wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka berpikir. Peneliti dapat menanyakan pertanyaan kepada peserta didik tentang proses berpikir mereka dan bagaimana mereka sampai pada kesimpulan tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu data diskusi kelompok. Peneliti akan memfasilitasi diskusi kelompok di antara peserta didik untuk mendorong mereka untuk bertukar pikiran dan berdebat tentang berbagai topik. Hal ini akan membantu peneliti untuk menilai kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mengevaluasi argumen dan mempertahankan sudut pandang mereka. Dan selanjutnya yaitu data kuantitatif, yaitu data kuantitatif terdiri dari dua cara, yaitu data tes, yang mana peneliti akan memberikan tes berpikir kritis peserta didik untuk mengukur kemampuan mereka dalam menganalisis informasi, mengevaluasi argumen dan menarik kesimpulan. Data tes ini didapatkan dari tes tertulis, yaitu dengan adanya penilaian terhadap adanya soal esai tes tertulis yang akan diberikan kepada peserta didik. Yaitu dari data tersebut akan terdapat data skor. Penilai akan menilai pekerjaan peserta didik selesai esai atau proyek tersebut dengan menggunakan rubrik penilaian. Rubrik ini harus didasarkan pada indikator kemampuan berpikir kritis peserta yang ditetapkan sebelumnya. Data kualitatif dan kuantitatif akan dikumpulkan pada beberapa tahap penelitian. Yang pertama yaitu sebelum pelaksanaan pembelajaran, yang kedua setelah pelaksanaan pembelajaran, dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Analisis data kualitatif dan kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode yang sesuai. Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis sistematik, sedangkan data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan inversial. Dan pertanyaan yang kelima yaitu langkah-langkah apa saja peneliti lakukan untuk memperoleh data dan mengatasi masalah penelitian.
Langkah yang pertama yaitu persiapan penelitian. Perlu adanya langkah persiapan untuk sebelum melakukan penelitian yang terdiri dari merumuskan pertanyaan penelitian, yang mana pertanyaan penelitian harus jelas dan terukur serta terkait dengan hubungan antara variabel X, yaitu media pembelajaran berbasis digital Powtoon, dengan variabel Y, kemampuan berpikir kritis terdidik. Yang kedua, melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka harus dilakukan untuk mengetahui peneliti sebelumnya tentang hubungan antara media pembelajaran berbasis digital Powtoon dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, serta untuk mengembangkan kerangka teoritis penelitian. Memilih desain penelitian. Desain penelitian harus dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang keempat yaitu mengembangkan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data harus dikembangkan untuk mengukur variabel X dan variabel Y, yang mana instrumen untuk mengukur variabel X dapat berupa lembar observasi, sedangkan instrumen untuk mengukur variabel Y dapat berupa tes berpikir kritis dan rubrik penilaian. Yang ketiga itu memilih sampel penelitian. Sampel penelitian harus dipilih secara total sampling, yang mana itu kita menggunakan 2 kelas, karena di SD tersebut terdapat 2 kelas 4, itu 4A dan 4B. Jadi satu kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan penerapan perlakuan. Dan terakhir itu memperoleh izin penelitian. Sebelum penelitian, tentu perlunya izin penelitian harus diperoleh dari pihak yang berwenang seperti kepala sekolah dan orang tua siswa. Langkah kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, yang pertama yaitu membagi peserta didik menjadi 2 kelas. Yang pertama yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen. Dengan kelas eksperimen akan menggunakan media pembelajaran berbasis digital Powtoon selama proses pembelajaran, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan media pembelajaran yang konvensional. Yang ketiga itu melakukan observasi. Peneliti akan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Yang keempat, melakukan wawancara. Dapat dilakukan dengan cara dengan mengambil beberapa peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka berpikir. Yang kelima itu memfasilitasi diskusi kelompok. Peneliti akan memfasilitasi diskusi kelompok di antara peserta didik untuk mendorong mereka untuk bertukar pikiran dan berdebat tentang berbagai topik. Di sini juga digunakan untuk melihat berapa tingkat berpikir kritis peserta didik tersebut. Yang selanjutnya itu menilai pekerjaan peserta didik. Peneliti akan menilai proyek peserta didik melalui soal esai seperti tadi, yaitu melalui dengan tes tertulis. Langkah ketiga yaitu analisis data. Menganalisis data kualitatif, menganalisis data kuantitatif, dan menarik kesimpulan yang ada. Langkah keempat itu pelaporan penelitian. Menyusun lapor penelitian. Laporan penelitian harus memuat semua informasi penelitian, tinjauan pustaka, desain penelitian, instrumen pengumpulan data, sampel penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang kedua itu membagikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dibagikan dengan berbagai pihak seperti guru, orang tua siswa, dan membuat kebijakan pendidikan. Dengan mengikuti langkah-langkah penelitian yang tepat, dapat mengatasi masalah penelitian dengan cermat. Jadi diharapkan pada penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-6, yaitu apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk jawabannya, penelitian ini memiliki beberapa kebaruan atau novelty dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Di antaranya itu tentang hubungan antara media pembelajaran berbasis digital Powtoon dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, yaitu penggunaan desain penelitian eksperimen kuasi yang lebih kuat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen dengan 2 kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol, yang lebih kuat untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel X dan Y dibandingkan dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, seperti desain korelasional atau studi kasus saja. Yang kedua itu penggunaan instrumen pengukuran yang lebih kompresif. Penelitian ini lebih komprehensif untuk mengukur variabel X dan Y, termasuk
lembar observasi, tes berpikir kritis, rubrik penilaian, dan wawancara. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana media pembelajaran foto mempengaruhi. Selanjutnya itu fokus pada konteks pembelajaran sains atau IPAS, sedangkan penelitian dulu mungkin tidak terlalu fokus. Penelitian ini berfokus pada konteks pembelajaran IPAS yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian. Yaitu berfokus yang belum banyak dieksplorasi pada penelitian sebelumnya tentang media pembelajaran foto. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran foto dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta didik dalam pembelajaran IPAS. Yang kedua itu penggunaan sampel penelitian yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian lebih besar dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tentang media pembelajaran foton. Hal ini meningkatkan kekuatan statistik penelitian dan memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi yang lebih luas tentang hasil penelitian. Yang mana pada penelitian ini sampelnya menggunakan total sampling, yaitu menggunakan keseluruhan peserta didik pada kelas 4 SD, yaitu terdiri dari dua kelas 4A dan kelas 4B, yang mana masing-masing kelas terdiri dari 4A 23 peserta didik dan kelas 4B dari 23 peserta didik. Jadi pada penelitian ini menggunakan keseluruhan dari peserta didik kelas 4 SD 20 pasaman. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari teman-teman yang belum saya jawab, yaitu pertanyaannya, hipotesis seperti apa yang memungkinkan akan terjadi dalam menggunakan media pembelajaran Powtoon ini? Mungkin hipotesis yang akan terjadi saya belum tahu keadaannya di lapangan, namun sesuai pemahaman saya tentang yang pernah saya baca dari penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis yang akan terjadi yang mungkin terjadi dalam penggunaan media pembelajaran Powtoon itu, yang pertama yaitu hipotesis utama, yaitu terdapat pengaruh positif antara pengguna media pembelajaran berbasis digital Powtoon, yaitu variabel X, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, yaitu dari variabel Y. Yang kedua yaitu hipotesis turunan, yang mana satu peserta didik dalam kelompok eksperimen yang menggunakan media pembelajaran Powtoon akan menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik dalam kelompok kontrol yang tidak menggunakan media tersebut. Yang kedua yaitu peserta didik dalam kelompok eksperimen yang menggunakan media tersebut akan menunjukkan peningkatan di kemampuan berpikir kritis yang lebih signifikan dibandingkan dengan peserta didik dalam kelompok kontrol yang tidak dapat menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan hipotesis alternatif yang dapat digunakan yaitu tidak terdapat pengaruh positif antara pengguna media pembelajaran berbasis digital Powtoon dan kemampuan berpikir kritis peserta didik variabel Y-nya. Yang pertama itu berdasarkan alasan dari tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan meningkatkan motivasi dengan terlibat peserta didik, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan penting untuk dicatat bahwa hipotesis-hipotesis di atas hanya merupakan prediksi dan perlu diuji secara empiris karena saya belum melakukan penelitian tersebut. Ini hanya melalui pemahaman yang saya baca dari penelitian sebelumnya. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.